Saya dengan Sofian Hadi, kebetulan saya karyawan di sini, menjabat sebagai salah satu pengurus dari salah satu tempat sembahyang di sini. Nah, berarti kita kalau berbicara sejarah, berarti kita berbicara tentang babatnya ya, Ya. babat atau asal muasalnya. Konon katanya kata yang punya vihara ini, kebetulan kan sekarang beliau sudah almarhum, dan beliau sendiri atas nama Mama. Kalau kita di Indonesia manggilnya Mama Irin, kalau nama aslinya Ibu Anotai Kamonwatin. Oh. Nah, menurut cerita beliau, jadi sebelum dulu beliau menerima satu wangsit, harus mendirikan satu vihara yang letaknya di posisi di pantai selatan. Nah, Tepatnya di pelabuhan ini. belum tentu pada saat itu beliau untuk tidak serta-merta langsung menemukan tempat ini. Jadi seluruh pantai selatan sudah beliau jajal. Namun belum ada yang cocok. Ya. Nah, lantas untuk memperjelas tempat ini beliau meditasi di Ina Samudra Beach 308, kamar Ibu Ratu yang 308 yang ada di Pelabuhan Ratu Ina Samudra Beach. Lantas dapat gambarannya. Setelah itu dapat posisi ini pun beliau dulu bukan lewat darat. Jadi ada kerabat beliau yang kebetulan pol air juga tahu lokasi ini melalui jalur laut gitu. Dan begitu lokasi ini sudah ditentukan, dimulailah sistemnya ya, dimulai dengan pembelian tanah, pendekatan terhadap warga juga, serta peletakan batu pertama. Yang pastinya karena mendirikan satu agama minoritas di dalam mayoritas, otomatis berarti banyak kendala. Pro kontra itu pasti ada, cuman yang dapat dipastikan karena mungkin ini kan termasuk pelosok ya, pada zamannya itu kan termasuk pelosok nih pada saat itu, otomatis kontra 90% kontra ketimbang yang pro. Gitu ya. Untuk perjalanannya udah bisa kita gambarkan lah seperti apa. Tantangannya itu ada, jenis penolakan itu ini ya semacam itu udah benar-benar dilewati. Udah clear berarti. Udah clear. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah udah yang kerja di sini, yang punya vihara ini, pengurus semua di sini dengan warga sekitar sekarang udah bisa saling memahami lah istilahnya. Kalau untuk saya sendiri sih bisa saya kasih apresiasi sih untuk warga sekitar, karena untuk saat ini mungkin pada saat ini pun baru terasa dampaknya setelah adanya vihara ini. Contohnya, Pak? Nah, jadi gini, dulu sebelum adanya vihara ini, di sini kan tidak ada akses. Di sini tidak ada akses untuk lalu lintas, apalagi untuk objek wisata. Jadi dulu warga sana kalau mau ke pelabuhan itu nggak melalui lewat darat, kebanyakan lewat laut karena belum ada jalanan. Nah, semenjak didirikannya vihara ini, walaupun dari depan itu sampai sini dulu mulai dibuka jalan, sebagian udah mulai punya kendaraan, baru Pak, kalau saya tidak salah pada tahun 2017-2018 baru adanya dibukanya jalan lintas selatan ini. Jadi kalau saya nggak salah masih Pak Jokowi masih periode pertama, baru adanya jalur lintas selatan ini. Nah, dampaknya mungkin sekarang terasanya gitu. Untuk ekonomi setidaknya kan kalau dulu memang masyarakat setempat dari bidang usahanya andalannya kalau nggak bertani nelayan. Nah, setelah adanya akses, ekonomi setempat kan mulai terangkat. Karena kebetulan selain dari vihara ini, terusan dari vihara ini ke sana masih ada objek wisata. Salah satunya yaitu yang baru-baru dibuka, lagi gencar dipromosikan, yaitu Geopark Ciletuh. Jadi dengan adanya vihara ini juga membuat si masyarakat mempunyai sebuah keuntungan dari Nilai akses, tambah lebih, ya. nilai tambah lebih, betul.
mungkin kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk memberikan saran, justru untuk pada saat ini memang kalau kita lihat di situasi di Indonesia ya, yang pada saat ini memang yang lagi gencarnya itu tentang toleransi agama, memang betul. Saran dari saya memang harus ditingkatkan toleransinya. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia memang disahkan dengan undang-undang juga adanya 5 agama. Jadi tidak ada salahnya kita harus saling bergandengan, jangan monoton terhadap keyakinan tersendiri. Karena apa? Karena kalau kita terlalu monoton dengan keyakinan kita sendiri, justru akan semakin menghambat ruang lingkup kita, kemajuan pola berpikir kita, dan alhasil mungkin hasil yang kita dapatkan mungkin bisa di situ-situ aja. Dan yang perlu digarisbawahi, tenggang rasa dengan toleransi antar umat beragama itu memang harus kita saling tingkatkan. Karena apa? Jangan sampai karena perbedaan agama kita bersitegang, sementara kita masih berdiri, masih duduk di satu rumpun yang sama. Mungkin untuk penutupan dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun ada perkataan yang salah, yang mengandung kontroversi. Kalau seandainya memang ada yang perlu dipertanyakan kembali, kami selaku karyawan Namhai Kwanse Impusa dengan tangan terbuka menyambut siapa aja yang mau berkunjung ke sini, siapa aja yang mau saling bertukar pikiran. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada salah dalam kata-kata ataupun perbuatan. Terima kasih.